Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kak, tadi saya mau hubungi kakak. Kok suaranya Tadi gimana di sini? Aku agak macet sih kak di depan tadi. Sendiri ya? Rumah kamu? Sendiri, iya. Tapi kita langsung aja ya mulai sesi konselingnya. Sebelumnya Safi udah pernah ikut sesi konseling? Belum kak, aku baru pertama kali ini. Kalau belum pernah melakukan sesi konseling, di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai sesi konseling. Sesi konseling ini dilakukan dari konselor dan konseling untuk menyelesaikan masalah yang dirasakan oleh konseling, tapi dengan cara konseling sendiri. Gitu. Jadi di sini kehadiran konselor hanya membantu konseling untuk menemukan insight atau pandangan baru tentang hal-hal yang mungkin dirasa berat dan tidak bisa diselesaikan oleh konseling sendiri. Gitu ya, kan? Nah, di sesi konseling ini juga ada beberapa asas. Salah satunya itu asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas di dalam sesi konseling dimohon untuk tidak disebarluaskan di luar sesi konseling. Bisa disetujui? Iya bisa. Terima kasih. Oke, kalau gitu untuk Safi silakan menceritakan apa yang mungkin hal-hal yang dirasa berat akhir-akhir ini atau ada hal-hal yang mungkin merasa terganggu akhir-akhir ini. Aku merasa aku tidak konsentrasi belajar, kak. Aku gampang ke distract, nggak bisa ngatur waktu belajar. Tidak bisa mengatur waktu belajar karena kondisinya ya. Biasanya hal apa yang bikin kondisi atau misalnya lagi ngapain? Biasanya emang dari diri aku sendiri sih kak. Aku tuh lebih ke main HP aja gitu. Misalnya kamu lagi belajar gitu terus tadi snack HP. Iya. Biasanya kalau misalnya kamu lagi kayak gitu, kamu lanjutin kah kegiatan yang bikin kamu ke distract atau kamu lanjutin belajar? Aku lebih lanjutin main HP sih kak. Itu ya yang belajar. Karena kamu, tapi tugasnya kamu kerjain ya? Kerjain sih Atau tapi belajar? kayak mepet-mepet deadline gitu. Biasanya kalau misalnya di kelas nih, ada nggak dampak yang kamu rasain karena kamu terlalu banyak main HP gitu dibandingkan belajar yang kamu tunda itu? Ada kak, jadi aku ketika di kelas tuh kayak kurang fokus. Harusnya kan materi yang aku pelajari malam itu bisa aku kuasai, tapi ini gara-gara aku nggak belajar main HP terus, jadi nggak paham gitu. Dan kadang kan kayak susah fokus juga. Gitu. Oke, biasanya kalau misalnya kamu udah ke distract itu, kamu ada nggak sih kayak perasaan pengen merubah itu gitu, atau kamu merasa kamu baik-baik aja nggak dengan keadaan kamu yang seperti ini? Enggak kak. Enggak, kamu mau merubahnya? Mau. Oke. Sekarang aku mau nanya dulu ya ke Santi, kira-kira kamu ada nggak bayangan gitu, gimana sih cara merubah itu gitu? Dari diri kamunya sendiri, kamu merasa nyaman nggak dengan hal seperti itu? Enggak sih kak. Enggak kan? Oke. Kamu ada rencana nggak, atau misalnya ada bayangan nggak kamu itu mau merubah hal itu tuh kayak gimana? Enggak sih. Enggak ya, oke. Di sini aku mau kasih kamu pandangan baru ya, mungkin yang belum kamu pikiran nih kayak gimana. Karena masalahnya mungkin di manajemen waktu ya, terus akhirnya mengganggu kegiatan belajar kamu gitu. Kamu tahu daily routine? Tahu. Kayak timeline gitu. Iya. Nah, kamu bisa coba cara itu daily routine nih, misalnya kamu bisa bagi-bagi waktu nantinya, misalnya dari kamu bangun tidur jam segini sampai jam segini kamu ngapain, itu dirinci gitu. Jadi lebih terstruktur gitu, maksudnya terarah gitu, lebih teratur. Jadi lebih teratur gitu kegiatan-kegiatan kamu, misalnya kamu bikin atau kamu masukin sesi belajar kamu itu di jam yang kamu tuh bisa atur sesi belajar kamu di suasana yang emang kamunya lagi fit, lagi mood gitu. Jadi kegiatan yang kamu lakuin sehari-hari itu lebih teratur. Nanti aku coba pulang dari sini untuk aku coba buat daily rutinnya dimulai dari malam ini ya kak. Misalkan aku malam ini kayak sholat maghrib, habis sholat maghrib jam 9 nanti tidur, bangun subuh, sholat, dan habis itu kayak langsung belajar dan untuk yang lainnya gitu kan. Ntar aku coba buat. Oke, berarti kamu udah paham ya sama masukan dari aku gitu. Nah, di daily routine itu kan kamu bisa, kan itu cuma kamu doang kan yang tahu daily routine itu. Kamu bisa nih bikin perjanjian atau misalnya kayak konsekuensi
apresiasi buat diri kamu sendiri. Kalau misalnya kamu cheating atau kamu curang di daily routine itu, kamu bisa ngasih konsekuensi sama diri kamu sendiri. Misalnya kalau kamu ada yang kamu langgar nih di daily routine, yang harusnya jam ini kamu belajar, kamu nggak belajar, kamu harus bikin kayak punishment buat diri kamu sendiri. Iya. Kira-kira apa, Bu? Nanti kalau misalkan aku nih ya udah buat timeline itu dan aku misalkan nggak menepati itu, aku bakal menakdir temen aku. Nah, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu harus kamu tepati ya. Karena kalau kamu melanggar itu akibatnya juga atau dampaknya juga akan terasa di kamu ya. Kalau misalnya kamu sudah bisa melakukan itu dan merasakan ada perubahan di dalam, misalnya ada seminggu gitu, kamu setelah sesi konsep ini ada perubahan, kamu bisa mengasih self reward ke diri kamu sendiri. Kamu juga jangan lupa untuk mengapresiasi diri kamu sendiri karena sudah bisa melakukan perubahan yang lebih baik di dalam hidup kamu. Oke, Safi? Iya kak, terima kasih. Ada yang mau ditanya lagi atau Aku rasa udah cukup kan. cukup ya?